Dalam beberapa pekan terakhir, beredar rumor kuat mengenai 3 pemain asing Liga 1 yang sedang atau akan menjalani proses naturalisasi. Nama pertama yang paling santer dibicarakan adalah Ciro Alves. Nama kedua adalah David da Silva, rekan setim Ciro di Malut United. Nama ketiga adalah Jordi Weerman. Pemain ini sebenarnya sudah lama masuk radar publik sepak bola Indonesia, bahkan sejak beberapa tahun lalu. Jika kita bandingkan ketiga kandidat ini secara sederhana, Ciro Alves menempati posisi winger dengan keunggulan speed dan finishing. David da Silva adalah striker dengan kekuatan positioning dan power. Sementara Jordi Weerman adalah gelandang dengan visi permainan dan teknik di atas rata-rata. Jika proses naturalisasi ini benar-benar terwujud, maka timnas Indonesia berpotensi tampil dengan wajah baru. Dan publik menunggu, apakah era baru ini akan membawa akhir dari kutukan runner-up atau justru membuka babak hijrah baru bagi sepak bola Indonesia. Kabar mengenai penguatan skuad timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026 atau Asian Cup terus bergulir panas. Jika sebelumnya fokus publik tertuju pada para pemain keturunan yang merumput di Eropa, kini sorotan mulai bergeser ke arah yang berbeda. Kali ini, perhatian mengarah kepada para pemain asing yang sudah lama berkarier di kompetisi domestik, yakni BRI Super League atau Liga 1. Perubahan fokus ini bukan tanpa alasan. Piala AFF bukanlah turnamen resmi dalam kalender FIFA. Artinya, klub-klub di luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemainnya untuk memperkuat tim nasional. Inilah yang selama bertahun-tahun menjadi kendala utama timnas Indonesia ketika harus mengandalkan pemain abroad di Eropa atau Asia Timur. Sebaliknya, pemain yang berkarir di Liga 1 justru memiliki peluang jauh lebih besar untuk dilepas klubnya. Regulasi kompetisi domestik mengharuskan klub memprioritaskan pemanggilan tim nasional, sehingga opsi pemain Liga 1 menjadi jauh lebih realistis untuk turnamen seperti Piala AFF. Dalam beberapa pekan terakhir, beredar rumor kuat mengenai 3 pemain asing Liga 1 yang sedang atau akan menjalani proses naturalisasi. 3 nama ini disebut-sebut masuk dalam radar serius federasi dan juga pelatih timnas Indonesia, John Hartman, untuk memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2026. Siapa saja mereka? Mari kita bahas satu persatu. Nama pertama yang paling santer dibicarakan adalah Ciro Alves. Winger asal Brasil yang saat ini memperkuat Malut United ini dikabarkan tengah menjalani proses naturalisasi melalui jalur masa tinggal di Indonesia. Berbeda dengan pemain keturunan yang bisa menempuh jalur darah atau silsilah keluarga, Ciro memenuhi syarat karena sudah lama berkarier dan menetap di Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa dokumen administrasi Ciro sudah masuk tahap verifikasi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Ini menjadi sinyal bahwa prosesnya bukan sekadar rumor kosong, melainkan sudah bergerak secara administratif. Dari sisi teknis, meski usia Ciro Alves kini sudah tidak muda lagi, etos kerjanya masih sangat tinggi. Ia dikenal sebagai pemain yang tidak hanya mengandalkan skill individu, tetapi juga disiplin dalam membantu pertahanan. Ketajamannya di sektor sayap dinilai masih cukup untuk level Asia Tenggara. Dalam skema permainan John Hartman yang menekankan transisi cepat dan pressing, Ciro bisa menjadi solusi instan di lini depan. Selama ini, timnas Indonesia sering kesulitan menembus pertahanan lawan ketika menghadapi tim-tim dengan blok rendah di Piala AFF. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Ciro dinilai mampu membuka ruang dan menciptakan peluang dari sisi sayap. Menariknya, Ciro Alves pernah membela timnas Brasil U20. Namun karena belum pernah tampil di tim senior Brasil, secara regulasi FIFA ia masih diperbolehkan berpindah federasi. Artinya, dari sisi aturan internasional, pintu bagi Ciro untuk memperkuat Indonesia masih terbuka lebar. Nama kedua adalah David da Silva, rekan setim Ciro di Malut United. Striker asal Brasil ini sudah lama dikenal sebagai salah satu predator gol terbaik yang pernah bermain di Liga 1. Karirnya di Indonesia sangat konsisten, baik saat membela klub-klub besar maupun saat menjadi mesin gol utama timnya. Urgensi kebutuhan timnas Indonesia akan striker murni atau nomor 9 sejati menjadi alasan utama mengapa nama David da Silva mencuat.
Dalam beberapa edisi Piala AFF sebelumnya, Indonesia kerap mengandalkan penyerang tipe second striker atau winger yang dipaksa bermain sebagai striker. David da Silva menawarkan profil berbeda. Ia adalah penyerang kotak penalti dengan insting gol tinggi, kuat dalam duel udara, serta piawai dalam memanfaatkan peluang sekecil apapun. Pengalamannya bermain di Asia Tenggara, termasuk di Malaysia dan Indonesia, menjadi nilai tambah tersendiri. Ia sudah sangat akrab dengan karakter bek-bek Vietnam, Thailand, maupun Malaysia. Ini berarti adaptasi taktik tidak akan terlalu sulit. Dalam konteks turnamen singkat seperti Piala AFF, faktor adaptasi cepat sangat menentukan hasil akhir. Kombinasi antara Ciro Alves dan David da Silva juga menarik untuk dibayangkan. Keduanya sudah memiliki chemistry di level klub. Jika mereka dipasangkan di timnas, proses penyesuaian permainan akan jauh lebih singkat dibanding harus membangun koneksi baru dari nol. Nama ketiga adalah Jordi Weerman. Pemain ini sebenarnya sudah lama masuk radar publik sepak bola Indonesia, bahkan sejak beberapa tahun lalu. Namun belakangan namanya kembali mencuat seiring kehadirannya di kompetisi domestik dan rumor kedekatannya dengan Liga 1. Jordi Weerman merupakan lulusan Akademi Feyenoord, salah satu akademi terbaik di Belanda. Kualitas teknisnya di lini tengah disebut-sebut berada di level grade A untuk ukuran Asia Tenggara. Ia memiliki visi permainan, akurasi umpan, dan mobilitas yang sangat cocok dengan gaya permainan modern. Yang membuat namanya semakin relevan adalah pernyataannya sendiri. Weerman secara terbuka menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia jika dihubungi oleh federasi. Ini menjadi sinyal positif bahwa secara mental dan komitmen, ia siap memperkuat Garuda. Di bawah asuhan John Herdman yang dikenal menyukai permainan dinamis dan transisi cepat, Weerman berpotensi menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Perannya bisa sangat vital untuk menjaga keseimbangan tim, terutama saat menghadapi lawan-lawan kuat seperti Thailand atau Vietnam. Jika kita bandingkan ketiga kandidat ini secara sederhana, Ciro Alves menempati posisi winger dengan keunggulan speed dan finishing. David da Silva adalah striker dengan kekuatan positioning dan power. Sementara Jordi Weerman adalah gelandang dengan visi permainan dan teknik di atas rata-rata. Pertanyaannya kini, apakah kehadiran para singa Liga 1 ini akan menjadi kunci untuk memutus kutukan tersebut? Jawabannya masih harus kita tunggu. Semua akan bergantung pada keputusan resmi federasi, kesiapan pemain, dan strategi pelatih. Jika proses naturalisasi ini benar-benar terwujud, maka timnas Indonesia berpotensi tampil dengan wajah baru. Dan publik menunggu, apakah era baru ini akan membawa akhir dari kutukan runner-up atau justru membuka babak hijrah baru bagi sepak bola Indonesia.